Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 29 Oktober 2021 bersama Father Roni Luni dari Sabah, Malaysia. Selamat mendengarkan. Salam damai dan salam sukacita Kristus kepada semua pendengar setia Fresh Juice. Kepada pendengar setia Fresh Juice, semoga sihat selalu dan tekun berkarya dimanapun kalian berada. Renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Lukas bab 14 ayat 1 hingga 6 yang bercerita tentang Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Oleh itu, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui firman-Nya. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperesok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sedar tidak sedar kita telah mempraktikkan norma baru dalam kehidupan kita sehari-hari hampir 2 tahun. Umum menyadari bahwa dalam mengekang pandemik COVID-19 dari terus merebak di negara kita masing-masing, orang ramai dikehendaki mengamalkan penjarakan fizikal, memakai pelitup muka, sentiasa membasuh tangan, duduk di rumah bersama keluarga jika tidak ada hal penting, serta mengelakkan dari tempat sesak dan sempit. Keadaan ini sebenarnya secara tidak langsung telah mendidik masyarakat untuk patuh pada arahan kerajaan dan juga dapat mendisiplinkan diri dan keluarga masing-masing. Apa yang ingin dinyatakan di sini adalah pandemik COVID-19 dalam diam telah mengajar manusia tentang hidup beretika. Persoalannya, adakah selama ini masyarakat kita hidup tidak beretika? Secara amnya, masyarakat kita sememangnya sudah dididik untuk menjadi warga negara yang beretika. Dalam konteks negara Malaysia hari ini, dan mungkin juga di negara saudara sendiri, pandemik COVID-19 hadir dalam suasana masyarakat yang sedang leka. Dalam arti kata, mereka terlupa untuk mengamalkan beberapa etika yang sepatutnya mereka jaga disebabkan kemajuan sains dan teknologi. Antaranya ialah penghayatan masyarakat untuk mendekati satu sama lain kurang dipraktikan. Untuk itu, kehadiran COVID-19 menyebabkan mereka tidak dapat mendekati antara satu sama yang lain lagi dengan wujudnya penjarakan fizikal. Ini sebenarnya adalah peringatan untuk manusia agar menjaga silaturahim. Pendek kata, kewujudan virus corona ini
telah banyak mengubah norma kehidupan manusia dan mengorbankan banyak jiwa, bahkan membantu ekonomi seluruh dunia. Itu memang tidak dapat dinafikan, tetapi setiap apa yang berlaku sudah pasti ada hikmah yang tersembunyi. Kedatangan Yesus di dunia pula bukan untuk mengubah, menghapus, atau menghilangkan hukum-hukum yang ada dan yang telah dijalani sewaktu dalam Perjanjian Lama, melainkan kedatangannya untuk menyempurnakan hukum itu sendiri dengan hidupnya, dengan perbuatan serta ajaran-ajarannya. Hukum itu memang penting untuk mengatur tata tertib suatu organisasi, suatu institusi, atau suatu masyarakat, serta memberi panduan dan norma-norma yang harus ditaati di dalam relasinya terhadap moral, adab istiadat, kehidupan sosial, dan sebagainya. Namun ini tidaklah lebih dari harga diri serta kehidupan manusia sebagai ciptaan Allah. Hukum dibuat dengan tujuan untuk kebaikan semua masyarakat atau semua umat beriman, bukan untuk menyekat langkah kehidupan setiap orang. Ini juga yang dimaksudkan Yesus, bahwa hukum seharusnya melihat kebaikan dan keselamatan, bukan ketidakpedulian yang membawa kematian. Dalam kisah ini, Yesus diundang untuk makan di rumah seorang pemimpin orang Farisi. Tidak terduga pula, di situ Yesus dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit, yaitu menyembuhkan orang sakit yang datang dengan risiko bahwa dia dianggap melanggar hukum, tidak mentaati hari Sabat, atau membiarkan orang sakit itu tidak tertolong. Lukas ingin menyampaikan kepada kita bahwa bagi Yesus yang terpenting ada keselamatan manusia di atas hukum. Lukas mau menjelaskan bahwa hidup manusia sangatlah berarti, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, serta kita pun diberi roh kehidupan yang bersumber dari Allah sendiri. Jadi ini bermakna setiap manusia adalah makhluk yang suci, mempunyai nilai dan martabat yang sama, dan berhak hidup serta berkarya. Jadi kita juga secara natural telah menghadirkan rupa Allah di dunia. Menyadari setiap manusia adalah gambar Allah, maka kita harus menghormati, mencintai, mengasihi sesama, dan tidak saling menyakiti, memeras, dan menindas. Sehubungan dengan kisah Injil hari ini, saya masih ingat dahulu ibu saya kerap tidak ke gereja pada hari Minggu kerana menolong menjaga arwah kedua datuk dan nenek saya yang sakit keras. Sewaktu ibu dan ayah saya sakit dahulu pun, saya seorang saja berada di rumah bersama mereka. Saya tidak dapat ke gereja kerana menolong menjaga mereka. Menjadi kerisauan saya, mereka tidak mampu bangun dan bergerak pada waktu mereka sakit teruk. Yang menyedihkan, apabila ketidakhadiran kami ke gereja telah dijadikan bahan bualan atau gosip pula oleh orang kuat gereja dan umat sekampung dengan kami. Namun, bagi saya, ibu saya telah membuat pilihan yang tetap dan tepat. Dia bijaksana membuat pilihan atas dua hal yang nampaknya sulit dan membawa risiko. Kita juga mendapat teladan dari Bonda Maria yang lebih taat kepada kehendak Allah walaupun harus memilih risiko yang berat. Bonda Maria sedar bahwa ia menghadapi pilihan yang sukar, namun ia menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Sebab ada hukum Yahudi yang mengancam dirinya, karena orang Yahudi akan menghukum seorang gadis yang melahirkan anak tanpa suami atau ayah. Namun Bonda Maria yakin bahwa Tuhan akan menolongnya dan Santo Yosef bersedia menjadi bapa pendampingnya. Itulah sebabnya kita selama bulan Oktober ini menghormati Bonda Maria yang memilih untuk keselamatan kita. Saudara dan saudari, tanpa kita menyadarinya,
Peristiwa seperti ini juga adalah himbauan bagi kita semua sebagai umat Katolik dan sebagai pengikut Kristus agar berusaha menegakkan kebenaran dan keadilan, serta meninggalkan keegoisan kita, kemunafikan kita, keangkuhan kita, ketidakpedulianan kita terhadap sesama. Marilah kita saling mengulurkan tangan, membantu saudara-saudari kita yang lemah, yang menderita, yang sakit, karena mereka juga pun adalah anak-anak Allah dan merupakan wajah derita Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya, dalam usaha menangani COVID-19 pada hari ini, berpeganglah kita kepada pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, yaitu jika semua umat beriman, bersatu hati dan penuh perhatian kepada sesama menangani COVID-19, kita akan berjaya. Dan jika berpecah, ikut kepentingan sendiri, kita tidak akan berjaya. Dalam usaha menangani kemunafikan dan ketidakpedulianan kita pada hari ini pula, berpeganglah kita kepada sabda Tuhan Yesus. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena sesiapa tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di siri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan salam Fresh Juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 29 Oktober 2021. Terima kasih kepada Father Roni Luni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.